Saya mau tanya dok, menurut dokter sendiri, ada apa sih sama COVID ini kok sampai segede gini? Ini dari kacamata dokter. Namanya juga pandemi, Pak. Pandemi ya, berarti. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dokter Siti Fadila. Iya betul. Dan Dokter Siti Fadila itu udah bicara bahwa yang namanya pandemi dengan nama virus, ya kalau menurut saya sih pandemi yang pandemi virus dengan nama yang dipatenkan. Berikut profil Lois Owen, dokter yang ditangkap polisi karena pernyataannya yang tidak percaya COVID-19. Dr. Lois menjadi perbincangan setelah dirinya mengisi talk show yang dipandu Hotman Paris. Dalam acara itu, Dr. Lois menyatakan tidak percaya COVID-19. Ia juga menyebut kematian pasien COVID-19 bukanlah karena virus corona, tetapi akibat interaksi obat. Setelah ramai menjadi perbincangan, Dr. Lois akhirnya ditangkap aparat Polda Metro Jaya. Kasus Dr. Lois kemudian dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan, menyatakan hingga Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021, siang, Dr. Lois masih diperiksa. Status Dr. Lois pun masih sebagai terperiksa. Jadi masih mengamankan dulu, masih dalam pemeriksaan, kata Ahmad Ramadan kepada wartawan. Ahmad mengungkapkan penyidik memiliki waktu 1x24 jam terhitung sejak waktu penangkapan untuk tentukan nasib Dr. Lois. Kan penangkapan itu 24 jam. Jadi dari jam 4 sore kemarin sampai 4 sore ini nanti bagaimana menentukan, tukasnya. Adapun Dr. Lois salah satunya diduga melanggar pasal tentang UU 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Tak banyak informasi tentang profil Dr. Lois. Merujuk akun Facebooknya, Lois Owen, Dr. Lois tinggal di Jakarta. Dalam biodatanya itu, ia menuliskan lulus dari jurusan kedokteran Universitas Swasta Besar di Jakarta pada 2000. Ia juga menuliskan keterangan anti-aging medicine. Hal ini tidak hanya tertulis di bio akun Facebooknya, tetapi juga tertulis di bio akun Twitternya, Lois Owen. Untuk diketahui, anti-aging medicine adalah cabang ilmu kedokteran dan kedokteran terapan yang berguna untuk mengobati penyebab penuaan dan bertujuan untuk mengurangi penyakit terkait usia. Merujuk bio akun Twitternya itu, setelah lulus kuliah kedokteran, Dr. Lois melanjutkan pendidikannya dalam bidang anti-aging medicine di Malaysia. Diketahui, bidang keilmuan tersebut belum diakui sebagai bidang keilmuan dokter spesialis, melainkan hanya setara S2 di Indonesia. Dr. Lois getol menyampaikan COVID-19 tidaklah nyata. Hal itu terlihat jelas dari postingan di akun Instagramnya, @dr_lois7. Berdasarkan jejak postingan itu, Dr. Lois sangat aktif mempostingan di Instagram pribadinya. Pendapat-pendapatnya di mana ia tidak percaya COVID-19 sudah ia posting sejak tahun lalu. Dr. Lois dipastikan bukan anggota Ikatan Dokter Indonesia, IDI. Hal itu diungkap oleh pegiat COVID-19, Dr. Tirta Mandirahudi, yang mengaku sempat dikontak oleh Dr. Lois Owen. Dr. Tirta juga menyatakan, Dr. Lois tidak terdaftar sebagai anggota IDI. Ibu ini mengaku sebagai dokter. Setelah dikonfirmasi ke Ketua IDI Pusat, Dr. Daeng, dan saya konfirmasi ke Ketua MKEK, beliau mengatakan bahwa Dr. Lois tidak terdaftar di anggota IDI, kata Dr. Tirta. Lebih lanjut, Dr. Tirta menjelaskan, seluruh dokter di Indonesia harus tergabung dalam IDI. Oleh karena itu, ia mempertanyakan status Dr. Lois. Apalagi surat tanda registrasi, STR, Dr. Lois juga disebut tidak aktif sejak 2017. Ibu Lois tidak menangani pasien pandemi, baik menjadi relawan ataupun praktik, bebernya.
Ibu Lois sudah mendapatkan dokumentasi di berbagai laman media sosialnya sebelum dihapus, kedapatan menghina dan memaki, menggunakan kata kotor dan kasar kepada beberapa dokter, ibunya. Kepastian Dr. Lois bukan anggota IDI juga dibenarkan oleh Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, MKEK IDI, Dr. Pukovisa. Disampaikan keanggotaan yang bersangkutan di IDI sudah kadaluarsa. Ia memang sudah lama tidak aktif menjadi anggota IDI, ujarnya dalam pesan singkatnya saat dikonfirmasi.